Salam Suksma Angling Dharma. Kembali Guru Ratu memberikan pencerahan, ujangan kepada para sinar, khususnya kepada para abdi. Biar para sinar, para abdi itu betul-betul tercerahkan jiwanya, tercerahkan batinnya, spiritualnya, agar para sinar betul-betul mantap di dalam menjalani namanya ajaran spiritual, terutama ajaran spiritual tentang kita bagaimana dalam hidup untuk lebih banyak suksma, berserah diri, banyak meningkatkan sembah bakti kita, lebih banyaklah kita berkarma baik, banyak ikhlas, banyak kita berbuat baik, banyak menolong sesama, banyak mendoakan leluhur, hormat dan bakti kepada semua ya sinar suci beliau, pada ciptaan beliau, dan pada orang tua. Kita harus bakti kepada leluhur, pada yang tidak kelihatan, yang pengganggu, iblis, jin, setan, butuh kalau kita juga harus hargai, hormati. Itulah intisari daripada ajaran spiritual Suksma Angling Dharma, yang tidak sebuah ajaran yang bersifat terlalu banyak membunga-bunga, ajaran terlalu banyak sajak, bait, atau mungkin syair-syair. Kalau ajaran spiritual Suksma Angling Dharma adalah ajaran ketuhanan, adalah ajaran inti, ajaran utama, bukan ajaran yang terlalu banyak likat-liku bikin orang tuh pusing. Karena kalau ajaran utama adalah ajaran mendasar, adalah ajaran yang simple tapi benar. Ya, karena sejatinya ajaran yang paling mendasar itu manusia jarang yang mau belajar. Diajari simple, tidak mau. Mencari yang ruwet, itulah ya kelemahan manusia. Diajari yang benar, tidak mau, malah mencari jalan yang tidak benar, kan gitu misalnya kan. Seperti tadi Guru Ratu pencerahan di awal, orang pendekun spiritual, apalagi namanya orang belajar berserah diri, tentunya dalam praktek kita lihat di lapangan, memang penganutnya, pemeluknya mereka tuh sedikit. Kenapa Guru Ratu bilang sedikit dibanding dengan ormas, dibanding dengan orang yang belajar kebatinan, orang mungkin belajar ke religius, seneng berarti ke pura-pura, ke tempat sembahyang, mau sampai melukat, mau inten, jarang spiritual berserah diri itu pengikutnya banyak. Tapi ingat, bukan berarti kita karena sedikit kita jadinya minder. Kita jangan membanding-bandingkan dari segi banyaknya menunjukkan kualitas. Kita tidak menuduh orang lain, siapapun mereka tidak baik, tidak. Cuma kita memberikan suatu ya pengetahuan dasar agar para sinar punya suatu sikap dasar yang yakin untuk menjalani apa yang sudah Guru Ratu berikan, yang sudah Guru Ratu tanamkan dalam jiwa kalian. Bahwa kalau kita mau belajar spiritual ketuhanan, terutama ketuhanan, adalah kita belajar siap-siap mau diperbaiki. Ibarat motor, kita kan pasti ada pernah rusak, barang yang kita miliki, manusia aja pasti rusak, jangan rusak mati pasti. Kita kan selalu sakit, kita berobat. Ya, artinya kita ini orang yang hidup ini tidak selamanya sehat, pasti kita pernah sakit. Begitu juga motor, barang yang kita miliki pasti pernah rusak. Kita harus senyerpis, kita harus sering mengasah apa yang ada dalam jiwa kita maupun fisik kita. Harus kita jaga, kita rawat, kita gali, kita kembangkan. Jangan kita hidup terlalu ya menjadi manusia-manusia ego, terlalu bernafsu, hanya untuk kiasan yang kita cari adalah bersifat lahiriah saja. Seperti itulah, seperti tadi Guru Ratu bilang, orang kalau belajar spiritual memang jarang peminatnya. Karena kalau belajar spiritual itu orang otomatis orang yang harus siap dituturin, dinasihati, diberitahu, diberikan petunjuk. Tapi kalau orang-orang jiwanya sudah ego, tidak mau mendengarkan nasihat orang, tidak mau dituturin, karena intinya dia tujuan utamanya adalah ini. Tapi apakah proses itu benar apa enggak? Kalau seorang spiritual ketuhanan, kita kan belajar dari dasar. Dasar pertama adalah tentunya dari awal kelahiran kita tercipta dari mana? Dari Tuhan. Kalau kita sebagai ciptaan Tuhan, bagaimana sepatutnya kita punya orang tua, bagaimana? Terus orang tua punya kakek nenek atau mungkin yang sudah meninggal, entah saudara kita, leluhur, bagaimana sikap kita, bagaimana kepada semua ciptaan Tuhan, semua itu saudara kita. Jadi kita akan berpikir luas, yang tentunya kita akan tidak sempit pikiran kita, tidak ego jadinya. Beda dengan orang belajar kebatinan, belajar ya mungkin
fitness, mungkin belajar hal yang bersifat fisik, mungkin orang yang suka tampil ke sana sini akhirnya dia mau intern dapat gelar spiritual karena simbol lahir mereka lebih senang ditunjukkan agar lebih percaya diri, sedangkan dalam jiwanya itu lupa mereka asah. Kalau dalam jiwa kita lupa asah, kita jadi sombong, ego, sudah merasa jadi jero. Iraga pang selalu dihormati, dihargai, pang dihalusin, tapi iraga semena-mena nggak ada artinya. Kalau jero sebenarnya itu adalah bahasa spiritual ketuhanan yang mengatakan kita untuk menghargai orang lain. Tidak mesti jero itu harus identik dengan orang yang sudah punya gelar kesucian karena sudah ditasbihkan hukum adat, hukum agama. Kita harus hormati simbol-simbol itu, kita harus hargai, tapi kita jangan itu yang kita kejar. Yang kita utamakan dalam hidup ini, rubahlah perilaku kita agar kita bisa menghormati, menghargai semua ciptaan Tuhan. Banyak orang rajin sembahyang, sudah memudik sana, tapi omongannya kasar-kasar. Ya, omongannya sering menyinggung orang, melecehkan orang, karena orang mungkin dianggap lebih rendah derajatnya karena dia sudah merasa lebih dekat sama Tuhan, karena merasa dirinya sudah pintar berbahasa religius. Kan itu yang membuat hidup manusia sengsara sebenarnya. Karena kita terlalu mengagungkan hukum lahiriah dan itu yang kita kejar. Sebenarnya harus seimbang. Makanya spiritual itu mengajarkan umat manusia agar mau ditata jiwanya, batin lahir. Ya, batin ini rohaninya, pikirannya, sifatnya, perilakunya. Makanya di LAD ini bagi orang-orang yang masih bertahan di sini adalah orang-orang sejatinya tulus mau belajar, walaupun mungkin tidak aktif, tapi paling tidak yang masih ada di sini dalam jiwanya masih ada untuk belajar mencari ilmu pengetahuan yang pasti berguna buat kalian. Karena guru itu bisa seperti ini, guru itu tidak punya guru. Guru itu dulu kan pernah cerita, tidak kurang pede kalau bicara kepada umum, sing dua gini ngomong. Tapi karena sudah kehendak Tuhan dari 2007, ya tiba-tiba Ratu semuanya bisa menciptakan ini segala macam simbol, menciptakan LAD, semuanya bisa menciptakan ilmu segala macam. Itu kehendak Tuhan. Jadi bersyukurlah kalian dapat sinar suci dari guru Ratu yang memang sudah diperintahkan oleh Tuhan sebagai lantaran untuk menyebarkan ajaran kerahayuan buat kerahayuan kalian, buat keselamatan, sebagai petunjuk hidup biar kalian tuh bisa ke jalur yang lebih banyak dharmanya baiknya. Rahayu sareng sami, hidup jaya merdeka rahayu.